wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauren Reda dari kelas 8A. Di sini saya akan membacakan mengenai LKPD tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Bentuk mobilitas sosial. Secara umum, bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi 4, yaitu vertikal, horizontal, antargenerasi, dan intragenerasi. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang tidak sederajat dari sebelumnya. Yang kedua yakni ada mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok yang tidak akan mengubah derajat sosialnya. Contohnya, seorang dokter yang pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya. Hal tersebut termasuk horizontal karena profesinya tidak berubah. Yang ketiga, yakni mobilitas sosial antar generasi. Perpindahan kedudukan sosial yang dialami seseorang dengan melibatkan perbedaan generasi di dalamnya. Contohnya, orang yang hidup di zaman dahulu hanya bisa sekolah sampai tingkat SMA, sedangkan zaman sekarang bisa mencapai tingkat pendidikan sarjana. Yang keempat, yakni ada intergenerasi. Perpindahan kedudukan sosial yang terjadi pada generasi yang sama. Misalnya, kamu mengalami kenaikan kelas dari kelas 7 ke kelas 9, masih dengan generasi atau tingkat yang sama. Yang selanjutnya yakni ada faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama yakni ada struktural, yaitu terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Yang kedua yakni individu, kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga yakni ada ekonomi, yakni jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Yang keempat yakni politik, yaitu bergantung pada situasi politik suatu negara. Yang kelima yakni kependudukan, yaitu masalah kependudukan seperti individu dan pemerintahan untuk mengarahkan masyarakat agar bermigrasi ke daerah ini. Selanjutnya yakni ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yakni kemiskinan, yaitu kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Yang kedua yakni ada diskriminasi, yaitu membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Yang ketiga yakni ada stereotip gender, yaitu membeda-bedakan karakteristik serta posisi sosial laki-laki dan perempuan. Yaitu yang selanjutnya, dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk maju, dan yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Yaitu selanjutnya dampak negatifnya, yaitu yang pertama, kecemasan, yang kedua melemahkan solidaritas kelompok, dan yang ketiga yaitu memicu konflik. Berikutnya aktivitas ketiga, yakni manakah yang termasuk faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial berdasarkan infografik yang ada di samping. Faktor yang termasuk dalam faktor pendorong yakni yang pertama penyebab struktural, faktor individu, situasi politik, dan yang terakhir keadaan ekonomi. Yang kedua yaitu ada faktor penghambat. Yang termasuk faktor penghambat yakni kemiskinan dan diskriminasi. Sekian dari saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.